Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bertemu lagi bersama saya, Eka Ayu Henry, dalam pembelajaran fikih, ibadah, dan munakahat. Bagi teman-teman atau sahabat yang ingin berbagi pengalaman tentang materi ini, bisa melalui kontak yang sudah tertulis di deskripsi video ini. Pertama kita harus paham itu makna fikih. Apa itu fikih? Ada berapa macam pembagian fikih? Nah, secara bahasa, etimologi fikih itu diambil kata-kata Arab atau bahasa Arab. Asal katanya faqiha yafqahu fiqhan atau al-fiqhu yang berarti mengerti, faham, atau ilmu. Jadi kalau kita mendengar kata-kata fikih Islam berarti itu ilmu yang mempelajari tentang Islam. Kemudian fikih jinayah, ilmu yang mempelajari tentang pidana. Fikih siyasah berarti ilmu yang mempelajari tentang politik. Fikih ibadah, ilmu yang mempelajari tata cara beribadah yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Fikih apa lagi? Kita kembangkan misalkan menjadi fikih anti korupsi. Fikih berarti ilmu yang mempelajari tentang anti korupsi supaya tidak berkorupsi ya, tapi bukan sebaliknya. Fikih yang mempelajari tata cara korupsi, bukan itu maksudnya. Dalam Al-Quran, kata-kata fikih juga digunakan misalkan dalam surat Hud ayat 91. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Kata-kata fiqhu di situ diartikan dengan mengerti. Nah, sedangkan menurut istilah para ulama, imam mazhab, para fuqaha, meskipun berbeda pendapat tapi mengarah pada satu kesimpulan bahwa fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci ya. Dalilnya jelas bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih gitu ya. Perlu kita garis bawahi dari pengertian secara istilah. Yang pertama adalah ilmu hukum-hukum syar'i. Fikih itu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i. Kemudian bersifat amaliyah. Artinya bersifat implementatif, applicated gitu ya. Bahasa Inggris. Kemudian digali dari dalil-dalil yang terperinci, sumbernya jelas dari Al-Quran dan hadis. Maka kalau dalam konteks fikih ibadah, jadi sumber dari ibadah itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah as-sahihah atau hadis. Nah, secara umum fikih itu nanti akan berbicara tentang dua, hablum minan nas wa hablum minallah. Vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minan nas. Atau secara ibadah juga terbagi dua, ubudiyah dan non-ubudiyah. Nah, konteksnya dalam hablum minallah pasti akan berbicara tentang tata cara wudhu, sholat, zakat, puasa, ataupun naik haji. Dan dalam konteks hablum minan nas kita akan berbicara tentang ekonomi, politik, pendidikan, seni, budaya, pidana, dan keluarga, dan segala macamnya yang sangat kompleks dalam kehidupan kita sehari-hari. Menu yang terlihat di dalam fikih, dalam pengantar fikih Islam cukup kita gambarkan seperti ini. Fikih itu sendiri dibagi kepada dua, satu secara ubudiyah. Ubudiyah itu akan membahas tentang tohara, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua ada ubudiyah. Ubudiyah ini pasti akan berbicara tentang muamalat, ekonomi, lifestyle, makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan segala macamnya dalam aspek sosial kemasyarakatan atau sesama hubungan dengan manusia.
Tapi ada juga perkembangan zaman di mana fikih itu menyesuaikan dengan konteks kemajuan, konteks kekinian gitu ya. Dan ini dinamakan dengan fikih kontemporer. Apa contohnya dari fikih kontemporer ini? Misalkan yang agak akhir-akhir ini, misalkan fikih bencana, ini termasuk fikih kontemporer. Artinya bukan mempelajari tentang bencana ya, tapi agar terhindar dari bencana apa yang harus dilakukan, dan ini yang dimunculkan dalam materi fikih itu. Misalkan fikih anti korupsi, fikih yang mempelajari tata cara supaya orang tidak korupsi dalam korporatnya, dalam menjalankan tugasnya. Bukan sebaliknya ya, bukan tata cara agar korupsi, bukan ya. Ini jangan salah artikan nanti. Ada juga fikih misalkan dalam zakat, fikih zakat kontemporer itu ada fikih atau zakat profesi. Ini juga baru, kontemporer masuknya, karena di masa Rasulullah atau pada masa-masa setelahnya belum muncul namanya zakat profesi. Ini juga muncul di akhir-akhir ini. Atau yang termasuk dalam fikih kontemporer mestinya isu-isu penggunaan air, isu-isu lingkungan, fikih lingkungan, fikih air gitu ya, juga ada. Fikih yang mempelajari penggunaan air yang baik dan benar. Ini diinisiasi oleh MTT Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jika kita sambung antara fikih dengan ibadah, maka kita harus paham juga tentang ibadah. Apa itu ibadah? Nah, secara leksikal atau secara bahasa, ibadah itu mengandung 3 makna. Yang pertama, taat, 2, tunduk, atau yang ketiga juga mengabdi atau pengabdian. Jadi secara terminologi, ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara mentaati Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita gabungkan fikih dengan ibadah, berarti itu mempelajari tentang tata cara beribadah yang baik dan benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berlaku kaidah umum dalam beribadah bahwa al-ibadah atau al-aslu fil ibadah an-nahyu. Jadi segala sesuatu berurusan dengan peribadatan itu tuh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, ya, ada komanya, masih ada sambungannya, illa yadullu ala daliluhu. Kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Seperti sholat itu dulu dilarang, sebelumnya tidak ada sholat, jadi tidak ada perintah sholat, maka dilarang. Nah, setelah turun perintah kewajiban untuk bersolat, maka barulah wajib untuk dilaksanakan sholat itu. Dan begitu juga ibadah lainnya, puasa, zakat yang dahulunya belum ada, kemudian dilarang, kemudian turun ayat untuk dikerjakan, maka hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, munakahat. Nikah itu terambil juga dari kata Arab, berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk, ya ini bukan menyederhanakan bahasa, karena memang dalam bahasa Arab itu artinya itu, maka itu yang perlu ya disampaikan begitu adanya, bersetubuh artinya kalau dalam nikah itu. Nah, menurut syara, akad memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara suami dan istri, pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Itu pengertian nikah baik secara etimologi, terminologi, dan juga ada nih satu lagi kompilasi hukum Islam menyatakan nikah itu mitsaqan ghaliza. Artinya akad ikatan yang sangat kuat ya. Yang sangat kuat. Jika melaksanakannya merupakan ibadah dan tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, teman-teman semua di sini calon-calon
suami dan calon istri, mulai dari sekarang kita beriktikad dengan baik supaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan niatnya untuk ibadah ya, bukan untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Kalau hanya pikirannya ke sana berarti hanya sesaat, keluarganya kan tidak awet. Nah, mudah-mudahan nanti kita semua di sini berniat yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ibadah. Ibadah itu secara umum terbagi kepada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah, atau ibadah khusus dan ibadah yang umum. Ibadah khusus kita sudah pada tahu ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tata caranya serta perinciannya sudah jelas dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dijelaskan oleh Sunnah. Nah, ghairu mahdhah tadi sudah dibahas sedikit, yaitu segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar beribadah ada dua, Al-Quran dan hadis. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatin nabiyyi, atau wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Rasulullah? Saya meninggalkan dua perkara, jika berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu Al-Quran, sunnah itu hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalam beribadah kita harus berprinsip satu, lillah. Kedua, ikhlas. Lillah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Yang kedua, ikhlas itu tulus murni mendapatkan atau niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lillah dan ikhlas hampir-hampir sama ya, menurut tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perbedaan. Kalau ikhlas itu lebih ke ridhonya Allah, kalau lillah itu hanya tujuan kita hanya Allah gitu ya. Misalkan teman-teman hadir di sini, perkuliahan ini diikuti dengan aktif, interaktif, misalkan aktif, kemudian juga fokus, niatnya lillah, ikhlas, insya Allah Bapak doakan akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan niatnya itu gitu ya, mencari ridho Allah, niatnya lillah, bukan karena tuntutan dari orang tua, bukan mengikuti aturan kampus, bukan karena terpaksa. Jadi pasanglah niat yang baik dan benar, lillah, ikhlas, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jika kita tergelincir dari dua niat ini, lillah, ikhlas ini, segeralah kembali gitu ya, bahwa kita kembali lagi bahwa kita menuntut ilmu itu karena Allah, supaya diberikan ilmu yang berkah dan kemudian mendapatkan nilai yang baik. Insya Allah tidak akan susah gitu ya kalau sudah niatnya lillah dan ikhlas itu. Jadi bukan karena lid dosen, bukan karena lid kampus, bukan lid ortu gitu ya, tapi lillah. Mari sekali lagi segerakan pasang niat hati baik-baik bahwa kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ibadah itu tidak ada perantaranya. Nah, ini kalau hidup zaman dulu mungkin masih ada ya, sesajen perantaranya, kemenyan masih ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan sudah mulai memudar. Jadi ibadah itu live. Kalau ada kiai misalkan yang memimpin, kalau tidak lewat saya doa kalian tidak dikabulkan. Nah, ini juga tidak boleh ya. Lewat perantara saya doa kalian akan dikabulkan. Ini juga tidak benar. Kita pun bisa berdoa secara langsung kepada Allah atau beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini misalkan kuliah, Bapak tidak mensyaratkan membawa sesajen segala macam ya. Kalaupun ada, nanti kita ke warung kopi bareng-bareng. Misalkan begitu. Dan yang kedua, dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibadah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti itu bukan ibadah. Namanya syirik gitu ya. Nah, seperti tadi bawa sesajen ke pohon, kuburan, itu bukan ibadah. Tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran, berarti itu bukan ibadah.
Jadi dasarnya jelas, sumbernya jelas. Kemudian yang selanjutnya, ibadah itu prinsipnya seimbang dan tidak berlebihan. Mungkin pengertian seimbang kita ibaratkan seperti ini. Di dalam sosial, dalam masyarakat, ada orang yang ibadahnya bagus sekali, neng masjid wae, musola wae, bendino tertib, taat gitu ya. Tapi ketika berhubungan dengan sosial masyarakat, ini kurang baik, kurang bagus. Ini juga tidak seimbang ya. Atau sebaliknya, dengan sosialnya bagus banget gitu ya, gotong royong hadir, apalagi nyumbang sip oke gitu ya. Tapi ketika disuruh ibadah, mendap-mendap. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi tujuan ibadah itu, prinsip ibadah itu seimbang antara ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sesama manusia gitu ya, hubungan dengan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Harus seimbang. Kemudian juga tidak berlebihan. Ini perlu kita catat gitu ya. Ada orang yang semangat mungkin beribadah, lagi-lagi semangat ya gitu ya. Ya udah, ibadahnya lebih banyak aja PDKT sama Tuhan agar Tuhan luluh hatinya, bisa menjodohkan saya dengan si fulan gitu misalkan, atau menaklukkan hati si fulan untuk menjadi pendamping hidup saya. Boleh-boleh saja, tapi jangan ibadahnya lalu dari 4 menjadi 5, dari 3 menjadi 4, ya tidak boleh ya. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Nah, ini perlu kita pahami betul bahwa keseimbangan itu perlu, karena sering orang tergelincir di sini, dia lebih bagus dan fokus sosialnya tapi ibadahnya kurang, atau sebaliknya, fokus dalam ibadah sosialnya kurang. Harus seimbang ya. Yang terakhir dalam beribadah itu kita harus punya prinsip mudah. Mudah bukan meremehkan ya, meringankan bukan mempersulit urusan gitu ya. Jadi misalkan kita tidak bisa sholat berdiri dengan kondisi sakit, misalkan boleh dalam keadaan duduk. Tidak juga mampu duduk, boleh berbaring. Tapi dengan catatan sholat itu wajib dan tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Penting. Atau dalam hal lain, misalkan kita dalam perjalanan, itu juga diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala atau keringanan. Ya, bisa dijamak dan dikosor gitu istilahnya. Dan begitu juga ibadah lainnya, misalkan haji. Bagi yang tidak sanggup nggak usah haji gitu ya. Bagi yang sanggup saja maka wajib haji. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang ruang lingkup fikih ibadah. Pada hari ini kita akan memperjelas apa yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan dalam ruang lingkup fikih ibadah. Yang pertama adalah thaharah dan sholat, tata caranya yang baik dan benar. Kemudian siam atau puasa, sholat jenazah, zakat, dan fikih munakahat atau nikah ya. Teorinya ya, tentunya belum prakteknya ya. Kalau prakteknya nanti, belum cukup usia ya teman-teman. Mungkin sudah ada cukup usia tapi ya belum punya keinginan atau kemampuan. Sholat juga ada 2, sholat fardu dan sholat sunnah. Nanti kita akan pelajari secara umum saja, karena kita lebih fokus nanti kepada materi hafalan sholatnya. Kemudian yang kedua, puasa juga sama, puasa fardu dan puasa sunnah. Sholat jenazah, ya mulai dari tata cara menghadapi mayat yang sekarat, mentalkinkan sampai ke penguburan. Kemudian zakat fitri, zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Dan zakat mal ini juga banyak pembagiannya. Misalkan mulai dari rikas, pertemuan atau barang temuan, hadiah dan segala macamnya. Profesi, pendapatan, tabungan, investasi, pertanian, peternakan, emas dan perak. Ini masing-masingnya ada haulnya tidak, ada nisabnya tidak. Dan kemudian berapa persenkah zakatnya, mulai dari 2,5, 5, 10 atau 20%. Mana yang 20, mana yang 10, mana yang 5 dan mana yang 2,5. Ya, secara umum nanti kita akan mempelajari ini. Dan sebagai catatan, semua dalam ruang lingkup ini akan kita pelajari secara detail
dan matang, benar-benar matang gitu ya. Dan catatan bahwa semua ini akan kita pelajari sesuai dengan tuntunan di Himpunan Putusan Tarjih HPT Muhammadiyah, bukan yang lain. Jadi kita hanya fokus pada HPT saja. Jadi tidak ada referensi lain seperti yang ada. Mungkin beda lagi ya ketika kita berbicara persis tata cara peribadatannya. Kemudian NU misalkan. Tapi di sini karena kita di UAD sesuai dengan tupoksi kurikulum bahwa kita mempelajarinya semua dengan sesuai dengan HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, bukan yang lain. Jadi itu pengantar kali ini pada pengertian fikih dan ruang lingkup serta macam-macam fikih. Mudah-mudahan berkah yang sudah kita sharing pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, kita akan ketemu lagi pada temuan berikutnya materi tentang wudhu atau taharah ya. Lebih taharah nanti kita akan bahas. Beli kain batik berhias permata, beli 3 dapat 5. Mari didik hati kita untuk berbagi terhadap sesama. Bila fisabilil haq, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.